Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai prinsip pengelolaan kelas. Anggota kami yaitu Najwa Kamilia, Garni Cynthia F, Agustina Rahayu NS, Inanatul Fitriah, Jihan Ariba Rahma, dan Firda Fitriana Dewi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Menurut Ahmad Tembun, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan pengertian beberapa ahli, kami menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern peserta didik. Faktor intern berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Adapun faktor ekstern terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Jamarah pada bukunya tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas dapat dipergunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Selanjutnya, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan perhatian peserta didik. Nah, kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Prinsip selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Nah, penekanan pada hal-hal yang positif ini dilakukan dengan memberi tutur kata yang baik dan menghindari tindakan mengomeli anak didik. Prinsip yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Kita semua mengetahui bahwa tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, bila guru ingin anak didiknya disiplin, maka guru tersebut pertama-tama harus menjadi panutan oleh siswa-siswanya dengan mencontohkan perilaku yang disiplin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi lingkungan kelas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi lingkungan kelas, yaitu sebagai berikut. Pola interaksi. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik pula. Dalam kegiatan belajar mengajar, pola interaksi guru dan peserta didik sangat beragam dan bervariasi. Guru sebagai pendidik tidak mendominasi kegiatan tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif, serta memberikan motivasi dan bimbingan agar siswa dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Dengan demikian, diharapkan hasil belajar mengajar lebih baik sehingga terjadi keseimbangan, keaktifan baik di pihak guru maupun siswa. Pola interaksi ada beberapa bagian yaitu pola dasar interaksi, pola interaksi berpusat pada siswa,
pola interaksi berpusat pada guru, dan pola interaksi berpusat pada isi. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi pola interaksi. Pertama, guru yang mengajar. Kedua, siswa yang menjalani kegiatan belajar. Yang ketiga, materi pelajaran yang menjadi isi interaksi. Yang keempat, metode atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pola perlakuan guru terhadap siswa. Kesimpulan pola mengajar atau perlakuan siswa adalah pengorganisasian kebiasaan untuk memberikan ilmu atau untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, yaitu teratur dan terarah dengan latihan dan cara tertentu yang dilakukan oleh guru untuk siswanya di sekolah. Dalam usaha memberikan pengajaran, ada beberapa unsur yang harus ditaati untuk dijadikan pedoman bagi tenaga pengajar atau guru. Dengan melaksanakan pedoman-pedoman yang baik dalam belajar, barulah dapat dikatakan seorang guru atau tenaga pengajar mempunyai pola pengajaran yang baik, dan membentukkan pola pengajaran yang baik akan menunjang keberhasilan belajar atau kompetensi yang ingin diraih oleh siswa dapat tercapai. Besar kecilnya kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi peserta didik dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Oleh karena itu, kelas harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar mengajar secara efektif. Oleh karena itu, pembelajar atau guru dalam melakukan aktivitas pengelolaan kelas atau manajemen kelas, dalam menata lingkungan kelas, besar kecilnya kelas juga merupakan hal yang berpengaruh untuk sistem pembelajaran, karena merupakan faktor utama tempat yang ditempati peserta didik untuk belajar sampai waktu pulang. Dalam menata kelas, untuk menarik peserta didik dalam pembelajaran erat kaitannya dengan keadaan lingkungan fisik kelas, pengaturan ruangan, pengelolaan peserta didik, dan pemanfaatan sumber belajar, pajangan kelas, dan lain sebagainya. Kesamaan atau keragaman anggota kelas. Menurut Rita Dunn, dalam pelopor atau perintis bidang gaya belajar yang lain telah mendapatkan banyak variabel yang berpengaruh terhadap gaya belajar siswa, yakni emosi serta lingkungan. Sebagian orang dapat belajar dengan baik dalam ruangan dengan cahaya terang, sedangkan yang lainnya jika pencahayaannya suram. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan maupun kesamaan individu antara lain, yang pertama adalah faktor keturunan atau hereditas. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina. Pada setiap spesies atau jenis makhluk, jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Gen dari sel jantan saling berpasangan dengan gen dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Perbedaan sifat individu inilah yang menyebabkan terjadinya individu berdasarkan faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan atau keluarga. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan dinamis. Keadaan tempat maupun alam lebih bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial lebih bersifat dinamis. Meninjau lebih jauh dan lebih khusus beberapa jenis dan ciri perbedaan maupun kesamaan individual yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas. Yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensi. Anak-anak yang kurang kecerdasannya umumnya belajar lebih lamban. Mereka memerlukan banyak latihan yang bermakna dan lebih banyak waktu untuk maju dari tipe belajar yang satu ke tipe belajar berikutnya. Kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan seseorang. Untuk mengetahui bakat ini perlu diadakannya tes pada anak-anak waktu permulaan masuk sekolah. Hasil tes itu dapat digunakan untuk petunjuk memperkirakan hasil belajarnya. Kemudian selanjutnya adalah keadaan jasmani. Anak-anak berbeda-beda tinggi, berat, dan koordinasi organ-organ tubuh. Ada yang badannya tinggi kurus, ada pula yang bentuk badannya atletis. Keadaan jasmani inilah yang akan mempengaruhi efisiensi dalam belajar anak. Kemudian selanjutnya adalah penyesuaian sosial dan emosional. Aspek sosial dan aspek emosional erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Berbagai alternatif kondisi sosial dan emosional dapat terjadi di kalangan anak-anak.
seperti pendiam, pemalu, pemberani, sulit beraksi, suka bekerja sama, mengasingkan diri, bersikap bebas, bersikap negatif. Tingkah laku tersebut mudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dalam kelompok, di kelas, maupun di rumah. Selanjutnya adalah latar belakang keluarga. Keadaan keluarga mempengaruhi anak. Banyak faktor yang bersumber dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individual antara anak. Selanjutnya adalah prestasi belajar. Perbedaan prestasi belajar di kalangan anak-anak disebabkan oleh faktor-faktor seperti umur, latar belakang pribadi, sikap, dan bakat terhadap suatu bidang pelajaran dan jenis mata pelajaran yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir adalah anak-anak yang mengalami kesulitan seperti cacat jasmani, kesulitan berbicara, dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut akan menghadapi kesulitan pula dalam berperan serta, berkomunikasi, dan dalam menyesuaikan diri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.